Olivia, NPM 2354098. Saya akan menjelaskan tentang mengenal dan memahami norma dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk teman-teman menjadi kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Salma. Ibu hari ini mau membawakan materi tentang norma. Sebelum mempelajari kegiatan hari ini, dimohon Ibu untuk memimpin doa. Ariel, Di tempat duduk, siap gerak. Doa mulai. Selesai. oke. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ibu. Oke, bagus banget anak-anak Ibu ini. Ibu mau bertanya, siapa yang sebelum pergi ke sekolah berpamitan sama orang tua? Aku. Bagus, itu termasuk norma bukan ya? Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum masuki materi Ibu ada nyanyian untuk anak-anakku semua ya. Gimana untuk berdiri? Tepuk tangan ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Nah, tujuan pembelajaran hari ini untuk menjelaskan tentang norma, menunjukkan contoh perilaku sesuai norma, dan menyebutkan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat terciptakan dengan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan. Tadi sudah disebutkan ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ibu mau tanya, siapa yang bisa mencontohkan tentang norma agama? Ya, beribadah, terus mengucapkan salam. Oke. Selanjutnya, ini tadi norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan, digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan ajarannya. Contoh norma agama yaitu beribadah tepat waktu, berdoa sebelum kegiatan belajar. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Oke, Ariel membacakan apa itu norma kesusilaan ya? Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Ya, terima kasih Ariel. Berikut adalah norma kesusilaan, yaitu bersikap jujur, tidak mencuri, dan membantu orang yang kesusahan. Selanjutnya norma kesopanan, yaitu aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Contohnya norma kesopanan yaitu mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya ada norma hukum. Untuk Devi bisa dibacakan untuk norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya, tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan. Oke, contoh dari norma hukum yaitu ada mematuhi rambu lalu lintas dan membayar pajak. Oke, sebelum itu Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 ya. Oke, Bu. Coba berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan memberi waktu 5 menit. Kerjakan dari sekarang.
1 sudah sampai mana? Baru norma kesusilaan, Bu. Baru yang kedua, Bu. Ya, lanjutkan. Kelompoknya Devi baru sampai mana? Norma kesopanan. Ya, lanjutkan ya. Waktu kurang 2 menit. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang kelompoknya Devi, mohon Ibu untuk maju membacakan norma kesusilaan dan norma kesopanan untuk dipresentasikan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma kesopanan merupakan aturan pergaulan yang berlaku di masyarakat berdasarkan adat istiadat, Bu. Oke, sebutkan contoh sama sanksinya dari norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan tidak menyontek, terus ada menolong orang lain, tidak berbuat curang. Ya. Sanksinya berupa rasa bersalah, menyesal atau dikucilkan secara moral, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kelompoknya Rizka bisa maju ke depan. Ini ya norma agama sama hukum. Ayo bacakan. Pengertian dari norma agama yaitu aturan hidup yang berasal dari Tuhan dan terdapat dalam kitab suci. Lalu norma hukum pengertiannya aturan tertulis yang dibuat oleh negara atau pemerintah dan bersifat mengikat. Oke, Ibu bisa Rizka bisa bacakan apa sanksi dari norma hukum? Sanksi dari norma hukum yaitu hukuman nyata, denda, penjara atau hukuman lainnya, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok. Tidak cuma itu ya, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh. Ini Ibu membawa jendela norma kehidupan. Nanti anak-anak bisa mencoba mengelompokkan mana norma hukum, mana norma kesopanan dan lainnya. Bisa maju ke depan untuk kelompoknya tadi. Ayo maju yuk. Contoh apa, Bu? Kamu contoh agama, norma agama apa? Kalau aku Norma agama di mana, Bu? Sini. menaati peraturan lalu lintas Norma apa, Bu? hukum. Ya. Coba kamu dulu. Ya, sudah. Sudah lagi. Taat beribadah. Sama. Oke, beri tepuk tangan untuk Ariel dan Devi. Nah, pelajarannya sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini untuk anak-anak bisa bermanfaat dan bisa menaati keempat norma tadi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, di sini saya Salsabila akan membawakan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan angka, yaitu materi matematika kelas 2 SD. Tolong untuk teman-teman menjadi murid-murid kelas 2 SD ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Aryo, silahkan dipimpin doa. Siap bro, doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan ngecek absensi dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Nihil. Baik, keren semua ya anak-anak Ibu. Nah, sebelum kepada materi, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Ayo kita berdiri dulu semuanya yuk. Siapa yang tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu, Bu. Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa
Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kepada materi, ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya? Ya, materi minggu sebelumnya tentang simbol dalam matematika. Ada yang masih ingat apa aja simbol yang ada di matematika? Putri masih ingat? Pengurangan, penjumlahan, pembagian. Itu Bu satunya, Bu. Ya, itu. Yang satunya adalah perkalian. Iya, Bu, itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan angka. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang penjumlahan? Siapa yang sudah tahu tentang penjumlahan? Tambah-tambahan, Bu. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang tahu? Nah, penjumlahan adalah kegiatan menambahkan dua angka atau lebih. Misalkan, ibu punya apel 3 ditambah Debbie punya apel 2. Jadi berapa apel ibu? 3 tambah 2 berapa? 5. Itu adalah kegiatan penjumlahan. Selanjutnya adalah mengenal mengenai pengurangan. Siapa yang tahu tentang pengurangan? Mengurangi, dikurangi. Ya, mengurangi jumlah. Pengurangan adalah kegiatan mengambil atau mengurangi jumlah. Misalkan ibu punya spidol 15, diambil Putri 4. Jadi berapa spidol ibu? 11. Benar sekali. Nah, di sini ibu punya contoh soal. Misalkan ibu punya 2 apel, ditambah lagi 2 apel. Berapa apelnya? 4. Nah, di sini ibu punya soal dan akan membagi menjadi 2 kelompok. Sebelah kanan ibu kelompok 1 dan sebelah kirinya kelompok 2. Nah, ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi kepada teman-temannya. Silahkan 5 menit ya waktu diskusinya. Baik, 5 menit sudah berlalu. Silahkan perwakilan kelompok untuk kelompok 1 maju nomor 1 mempresentasikan jawabannya. Di taman ada 22 bunga mawar dan 13 bunga melati. Jumlah bunga seluruhnya adalah berarti 22 ditambah 13, Bu, 35. Ya, coba sekarang kamu gelapkan materi. Tadi di taman ada 22. Jadi tepatkan 20 yang belakang menjadi satuan. Jadi menjadi satuan, yang depan menjadi puluhan. Kemudian ada ditambah lagi 13 bunga melati. Yang 3 menjadi satuan dan yang 1 menjadi puluhan. Kemudian hasilnya berapa hasilnya? Iya, hasilnya 25, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Rizka. Kemudian untuk kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Kelompok 2, di kandang ada
15 ayam. Jadi satunya sebagai puluhan, sedangkan 5 menjadi Satuan. Kemudian ditambah lagi berapa ayam? Ditambah 4 ayam. 4 sebagai satuan atau puluhan? Satuan. Jadi kita hitung berapakah jumlah mereka. Nah, berarti ada Satu. karena di bawahnya tidak ada, berarti langsung ke bawah sini. Kemudian ini ada berapa tadi? 4. 4 ditambah 5. 9. Jadi semua hasilnya berapa? 19. 19. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ariel. Ada yang masih bingung? Tidak. Tidak, Bu. Tidak? Tidak. Oke, baik. Mbak Sri masih bingung? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Coba dibaca soalnya. Di kolam ada 10 ikan mas dan 21 ikan nila. Jumlah ikan seluruhnya adalah Di kolam ada 10 ikan nila. 1 sebagai puluhan dan 0-nya tidak ditulis ya berarti 10 dan 21 ikan nila. Jadi jumlahnya sebagai puluhan, satunya sebagai satuan. Jadi jumlah ikan yang di dalam kolam adalah 1 ditambah 2, jadi 3 sebagai puluhan. Lalu ada 1 lagi sebagai satuan. Jadi jumlah ikan di dalam kolam adalah 31. Sudah bisa dipahami? sudah Bu. Oke, baik, Ibu akan memberikan sebuah lagu agar kalian mudah memahami penjumlahan dan pengurangan. Ada yang tahu lagu satu-satu apa saya Ibu? Tahu. Nah, nanti kita mengubah nadanya ini menjadi satu-satu apa saya Ibu ya? Ya. Ayo semuanya berdiri duduk. Duduk. Ya, duduk. Baik. Ayo kita nyanyi sama-sama. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Penjumlahan jadi tambah banyak. Penjumlahan caranya hitung maju. Penjumlahan angkanya semakin besar. Penjumlahan pakai tanda plus. Pengurangan semakin sedikit. Pengurangan caranya hitung mundur. Pengurangan angkanya semakin kecil. Pengurangan pakai tanda minus. Oke, keren-keren semua anak-anak ini. Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Arya dipimpin doa. Jabrak doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dengan NPM 23540101. Ia
mengenal simbol dan sila Pancasila PKN kelas 3 SD. Di sini teman-teman tolong menjadi siswa kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Vincent, mohon dipimpin. Kita pada duduk siap, gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini ibu akan meminta kalian berdiri untuk ice breaking terlebih dahulu. Ayo. Kalau ibu bilang kuning, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang biru, kalian pegang hidung kalian. Kalau ibu bilang merah, kalian jadi patung. Apa saja tadi? Kuning, biru, merah. Kuning, merah, merah, biru, kuning, biru, merah. Ya baik. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian sudah pernah melihat logo di sebelah ini enggak? Iya. Sudah. Ada apa aja anak-anak? Tujuan pembelajaran di sini menjelaskan arti berpancasila dalam kehidupan siswa sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan perilaku. Yang ketiga, memberikan contoh tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama ada sila 1. Sila Simbolnya Anggra ini coba membaca 1 sampai 3. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap perbedaan agama di masyarakat. Next, yang selanjutnya sila kedua yaitu Kemanusiaan. Simbolnya rantai. Baik, di sini ada menghargai hak dan martabat sesama. Yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga ada pohon beringin, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Yaitu menjaga kerukunan antar warga. Yang kedua mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga menghargai budaya dan tradisi lokal. Yang keempat ada kepala banteng. Bunyinya Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menghormati pendapat orang lain, aktif berpartisipasi dalam musyawarah dan keputusan bersama. Selanjutnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir Adil dan sabar. bunyinya keadilan yang bagi seluruh rakyat Indonesia. yaitu bersikap adil dalam bertindak dan menilai orang lain, membagi kesempatan secara merata, dan menegakkan hak dan kewajiban secara imbang. Nah, di sini Ibu ada papan penerapan Pancasila. Di sini nanti anak-anak meminta untuk memasukkan contoh penerapan sehari-hari ke dalam kantong ini. Ibu keliling aja ya. Atau milih salah satu. Itu ada apa, Lisa? Ada menolong teman saat jatuh, Bu. Ya, silakan. 3. Ya. Selanjutnya, Devi ya. Ada apa dari misalnya? Menghargai pendapat orang lain saat diskusi. Ya, yang paling belakang ya. Yo, Sepia. Coba nak. Ya, Bu. Mari. Apa bacanya, Sep? Sikap adil kepada teman. Baik.
Di sini ada tadi yang dicontohkan Rizka, ada sila ketiga, menolong teman saat terjatuh. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat diskusi, Mbak Devi. Yang terakhir, Sevia bersikap adil kepada teman. Selanjutnya di sini Ibu ada kuis. Nah, pertanyaan 1, siapa yang mau mencoba? Ayo, siapa? Salah nggak Bapak ya, Devi? Yang B, Bu. Yang B. Kan nilai-nilai Benar nggak Pancasila. ya? Kita cek. Ya, tepuk tangan tuh Mbak Devi. Satu kali lagi. Siapa yang mau? Yang paling belakang, Rinjani, silakan. Abu. Oke, kita cek ya. Salah. Yang benar, kita salah. Di sini berikutnya Ibu akan membagi 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 2 menit. Udah selesai anak? Kelompok 1, silakan. Ya. Oke, Bu. Oke, di sini saya Rafa, perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya, apa warna bintang pada sila pertama? Untuk warnanya ada warna emas. Ya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Vincent. Selanjutnya kelompok 2. Perkenalkan, saya Angga ini. Jika kita melihat teman berkelahi, kita harus melarangnya agar rukun ini sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-3. Iya, benar. Iya salah. Iya salah ya, Deh. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mbak Adraini. Baik, pembelajaran kali ini cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita mempelajari apa saja anak-anak? Baik. Next, selanjutnya Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Oke, kemudian Mbak Vincent untuk berdoa. Oke, di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.